Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari, NIM 2020207066 dari kelas Biologi 3 untuk memenuhi mata kuliah struktur hewan. Di sini saya akan melakukan pembedahan pada ikan nila atau Oreochromis niloticus. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik dan morfologi organ-organnya, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem otot, serta sistem urogenitalis. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan jenis hewan vertebrata. Ikan nila adalah ikan air tawar yang termasuk dalam famili Cichlidae dan merupakan ikan asal Afrika. Ikan nila ini tergolong ikan pemakan segala atau omnivora, sehingga bisa mengkonsumsi makanan berupa hewan dan tumbuhan. Larva ikan nila makanannya adalah zooplankton seperti Rotifera sp, Daphnia sp, serta alga atau lumut yang menempel pada benda-benda di habitat hidupnya. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan genus ikan yang dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang memiliki toleransi tinggi terhadap kualitas air yang rendah. Seringkali ditemukan hidup normal pada habitat-habitat yang ikan dari jenis lain tidak dapat hidup. Morfologi pada ikan nila yaitu ikan nila memiliki bentuk badan pipi ke samping, memanjang dengan garis-garis pada sirip ekor, berwarna merah, berjumlah 6-12 buah. Ciri khas ikan nila adalah garis-garis vertikal berwarna hitam pada sirip ekor punggung dan dubur. Adapun bagian-bagian dari ikan nila yaitu 1. Celah mulut atau rima oris, 2. Mata atau organon visus, 3. Tutup insang atau apparatus opercularis, 4. Sirip punggung atau pinna dorsalis, 5. Sirip dada atau pinna rectolaris, 6. Sirip perut atau pinna abdominalis, 7. Sirip belakang atau pinna analis, 8. Sirip ekor atau pinna caudalis. Yang pertama ada sarung tangan, kemudian pisau, lalu gunting, kemudian juga ada pinset. Ikan nila sebagai bahan untuk pembedahan dan styrofoam. Sebelum melakukan pembedahan pada ikan, bersihkan terlebih dahulu sisiknya agar mudah saat melakukan proses pembedahan dan terlihat susunan otot atau myomer. Pada ikan tersebut, pembedahan dimulai dari anus. Berikut adalah hasil dari pembedahan pada ikan nila. Awalnya, makanan akan masuk ke dalam mulut. Di mulut, ikan memiliki gigi-gigi yang kecil dan ada lidah. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan selanjutnya makanan akan diteruskan di esofagus. Dari esofagus, makanan akan masuk ke lambung. Lambung ikan berbentuk seperti kantung yang menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah dicerna dari lambung,
makanan akan berbentuk berupa kim-kim, lalu akan masuk ke dalam usus. Dari usus terjadi penyerapan nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan mineral atau ion yang nantinya makanan ini akan disalurkan. Pada saat air masuk ke dalam mulut, maka operkulum menutup air yang masuk ke dalam mulut. Dikeluarkan kembali melalui pada tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam ikan akan ikut oleh kapiler darah dalam insang. Begitu juga pada karbon dioksida dikeluarkan melalui operkulum pada insang. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian insang ikan nila, yaitu pertama ada bagian gigi insang yang berfungsi untuk menyaring air yang melewati bagian insang. Kemudian lengkung insang fungsinya sebagai tempat di mana lembar insang melekat. Dan ketiga, lembar insang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada ikan adalah sistem peredaran darah tertutup. Pada jantung terdapat vena cardialis anterior yang akan memompa darah dari jantung. Dari jantung ke kepala, kemudian vena cardialis posterior juga yang terdapat dalam jantung yang akan memompa darah dari jantung ke bagian ekor. Di dalam jantung terdapat sinus venosus yang merupakan organ tambahan dari jantung. Selanjutnya ini merupakan sistem saraf pusat pada ikan. Pertama, telesepalon atau bagian otak depan yang berfungsi sebagai penghantar impuls bau. Selanjutnya di belakang ada disepalon yang berfungsi sebagai berhubungan dengan hormon. Di belakang disepalon terdapat mesencephalon yaitu otak tengah yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Selanjutnya metencephalon yang terdapat cerebrum berfungsi untuk mengatur keseimbangan ikan di air. Dan di belakang metencephalon terdapat yaitu otak belakang posterior yang berfungsi sebagai pusat saraf sensorik. Selanjutnya otot ikan nila yang merupakan jenis otot diskin. Otot ikan nila terdiri dari beberapa bagian seperti epaksial atau bagian atas, hipaksial bagian bawah, myomers, myocentum, septum skeletogenous horizontal.